Masyarakat, semua masyarakat pasti sama. Dia berharap mendapat pemimpin yang baik dan akhirnya bisa membantu persoalan-persoalan di masyarakat. Kira-kira apa sih harapan masyarakat gitu kepada Bapak yang mereka paling eluh-eluhkan gitu? Ya, yang pasti gini, semua masyarakat pasti sama. Dia berharap mendapat pemimpin yang baik dan akhirnya bisa membantu persoalan-persoalan di masyarakat. Ya. Dan memang konsep saya itu kan dialog. Dialog. Saya lebih banyak mendengar dan diskusi sama masyarakat, bukan pidato. Ya, karena sekarang ini posisi kami, apalagi jika jadi di parlemen, itu kan posisi mendengar. Mendengar dan menjalankan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat supaya masyarakat lebih baik. Gitu. Oh gitu. Jadi kakak kan basicnya pengusaha ya? Iya. Basicnya. Kira-kira kalau untuk pengusaha itu ketika duduk caleg itu, ketika nggak duduk, kira-kira itu nggak apa-apa? Gitu. Gini, kalau kita sebagai pengusaha kan kerja nggak sendiri, ada tim. Hidup saya selalu dengan tim, ya dengan tim. Saya nggak bisa hidup sendiri. Saya nggak akan bisa sukses tanpa dukungan tim, terutama keluarga, teman di perusahaan, atau teman di lingkungan, atau teman-teman yang lain. Ya, jadi nggak ada persoalan. Jika saya jadi, dan itu pernah saya lakukan, ya saya jadi DPR, ya tim itulah yang bekerja untuk menjalankan usaha. Saya fokus saja bagaimana saya bertugas dan menjalankan amanah masyarakat sebagai anggota legislatif RI pusat. Kira-kira Pak, untuk Bapak kan sekarang di Partai Nasdem. Kira-kira sosok selain Pak Surya Paloh yang Bapak idolakan itu siapa sebenarnya? Saya di Nasdem, bukan sekarang di Nasdem saya. Iya. Di Nasdem, figur pertama pasti SP. Iya. Ya. Yang kedua, banyak teman-teman dari partai saya dulu yang punya potensi, yang punya prestasi bergabung di Nasdem. Berarti pilihan Nasdem itu tepat. Oh, iya. Ya, figur prioritas saya Surya Paloh. Selebihnya teman-teman yang punya prestasi dan punya pengalaman, dedikasi tinggi ada di Nasdem sekarang ini. Nah, situlah saya bergabung di situ. Nah, plus Anies yang didukung oleh Partai Nasdem. Kira-kira Pak, untuk Pak Anies Rashid Baswedan kan ya, itu kan dia banyak memegang milenial gitu. Apakah kakak juga memegang gitu milenial untuk jabat pemenangan gitu? Betul. Nah, gimana tuh, ceritain dulu dong Pak. Sekarang kan zamannya generasi Z. Iya betul. Kita tahu seleranya generasi Z. Iya. Jangankan generasi Z, generasi senior pun juga udah jadi Z-Zetan tuh. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan bicaranya sosmed, teknologi. Nah, itu saya juga mengikuti. Oh iya. Zamannya generasi Z, sosialisasi menggunakan sosial media. Karena ini memang sangat efektif. Yang tadi kita tidak terjangkau untuk door to door, dengan sosial media sampai ke pelosok pun di dapil saya pasti nyampe. Insya Allah itu efektif. Oke. Berarti nanti kalau ada acara milenial, Bapak siap masa ya buat kita? Buat Insya Allah. pemenangan Anies ya? Insya Allah, insya Allah. Oke, berarti udah. Ya, saya juga dengan ya, teman-teman junior di kampus ya. Itu kita komunikasi. Ya, di situ kan generasi Z sekarang ini. Ya, alhamdulillah teman-teman junior saya bantu. Ya, siap ya, emang senior kata, siap Bang ya kan. Si optimisnya maju sih. Iya, ini. Senior kan yang maju, jadi harus kuat. Pasti, insya Allah. Iya, yakin ya. Iya, benar. Terus untuk kita sering kumpul itu. Oh, sering kumpul ya? Kumpul. Oh, berarti masih kuat jaringan. Insya Allah. Ya, tentang apa saja yang dilakukan relawan
untuk pemenangan Bapak selanjutnya gitu? Kira-kira ada program apakah yang mereka siapkan? Gini, Gitu. saya sangat berterima kasih dengan relawan-relawan yang dukung saya. Saya buka seluas-luasnya mereka berkreasi, bagaimana meyakinkan masyarakat, ya, dan akhirnya masyarakat bisa mendukung. Jadi saya tidak membatasi harus begini-begini, enggak. Ya, program saya ada program inti, ada program yang memang inisiatif dari relawan-relawan. Oke, berarti untuk Prinsipnya bagaimana mengantarkan saya menang. Oke, berarti memang ya. Kira-kira untuk pendanaan, Kak, ini agak sensitif ya. Pendanaan ini, apakah ini pribadi atau ada beberapa sponsor, Kak? Kira-kira? Ya, alhamdulillah, karena saya itu ya dari dulu saya tidak pernah meminta ada sponsor. Ya, dan mungkin dari teman-teman saya yang dukung, ya mereka juga berpartisipasi. Tidak semuanya dari saya. Ya, kalau ditanya nilainya berapa, ya insya Allah tergantung rezeki yang diberikan oleh Tuhan lah. Karena niatnya ya kita berjalan seperti air aja, mengalir dan untuk mencapai tujuan bersama kita. Modal saya itu kan perluas silaturahim. Ya, apalagi kan tadi bicara generasi Z. Generasi Z udah bicara teknologi. Nah, biasanya kan yang sering digunakan generasi Z atau ya senior itu kan ada FB. Iya, sosial Nah, ya sosial media lah semua, ada Instagram. Terus ada TikTok, terus ada YouTube, ada WA. Nah, ini kita gunakan. Nah, kalaupun misalkan ada hasil silaturahim saya di luar dapil, kadang mereka siap bantu. Ada saudara saya di Kota Bogor atau teman di Kota Bogor, ada Cianjur. Nah, itu alhamdulillah terbantu. Jadi saya tidak selalu fokus di dapil. Di luar dapil pun bisa berkontribusi untuk bantu saya. Nah, itu yang saya katakan, ya dukungan saya tidak terhingga lah. Kira-kira untuk Pak Anies Rashid Baswedan lagi nih tentang perubahan, menurut secara pribadi Kakak terhadap Pak Anies gitu. Beliau itu yang saya tahu taat beribadah. Oke, saling. Dan beliau itu seorang akademisi dan intelektual ya. Betul. Dan pengalaman lokal, dia pernah menjadi menteri, menjadi track recordnya menjadi gubernur Jakarta, ya, rektor juga kan, udah pernah. Paramadina, terus sekolah di Amerika. Iya, lulusan Amerika. Ya kan, berarti wawasannya juga wawasan internasional, global. Iya. Dan saya yakin hubungan diplomasi jika Anies menjadi presiden itu tidak terlalu sulit dengan pihak dunia luar atau internasional. Dan memang kita butuhkan pemimpin itu bukan hanya jago kandang, tapi harus jago internasional supaya kita lebih maju. Supaya tidak dipandang kecil kita mah negara-negara lain. Berarti presiden sebelumnya dipandang kecil? Enggak juga. Nah, kita berjuang untuk Anies saja sekarang. Sekarang masih presiden. Betul, Ke depan harapannya Anies kan iya, gitu. Betul. Berarti kita bukan cari musuh. Betul itu. Iya, kalau kita berpikir cari musuh, negara kita nggak akan besar. Iya, betul. Nggak akan maju. Sekarang Jokowi, the next Anies. Oke, amin ya. Berarti amin. kita doa bersama-sama loh bahwa Pak Anies Rashid Baswedan harus tetap optimis di pemenangan Pilpres 2024 mendatang. Kira-kira Kak, kesan-kesan untuk para sekalian masyarakat yang nonton gitu. Kira-kira kesan-kesan apa sih yang ingin Kakak sampaikan? Dari dulu kan track recordnya bagus nih, DPR RI kan udah berapa kali gitu kan. Ya. Yang pasti saya ini bagian masyarakat. Ya. Hidup itu selalu optimis dan selalu berjuang. Jika optimis dan berjuang dalam hidup kita, insya Allah ke depan akan lebih baik. Dan insya Allah jika kita menginginkan sesuatu, tidak sulit untuk mencapai sesuatu itu. Jadi harapan saya dan motivasi saya, semangat selalu berjuang, semangat sejahtera,
untuk kita semua. Oke deh, Kak, untuk kesan terakhir dong buat masyarakat kira-kira untuk yang termotivasi deh buat mereka, silakan. Ya, hidup itu kita harus selalu optimis dan hari-hari selalu berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Saya yakin masyarakat Indonesia semua pekerja keras, semua cerdas, tidak sulit menjadi bangsa ini menjadi bangsa besar. Selamat bekerja, selamat berjuang untuk Indonesia lebih maju. Oke, terima kasih ya Kak Rifai ya. Ya, sama-sama. Ya. Diberikan waktunya kepada sama-sama. KBA TV. Makasih gitu. sama-sama. Sukses selalu KBA. Sukses selalu Mentari. Iya. Ya. Hai semua, terima kasih. Untuk itu saya akhiri perjumpaan kita bersama Kak Rifai. Jangan lupa dong Kak Rifai ya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam semua. wabarakatuh. Terima kasih.